Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Bunga dengan NIM 2003020082 kelas C semester 1 jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi. Oleh karena itu, kita langsung saja pada materinya. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmu oleh Emile Durkheim. Perkembangan sosiologi. Menurut Berger dan Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, muncul kapitalitas abad ke-15, revolusi industri abad ke-18, revolusi Prancis. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melville J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai suatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggotanya masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dan Universal Category of Culture meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Yang pertama, pertanian, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, atau konsumsi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, seperti lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian seperti seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak. Yang keenam, sistem pengetahuan religion seperti sistem kepercayaan atau agama. Kebudayaan terkait dengan hubungan antara manusia. Kebudayaan merupakan design for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan yang pertama, unsur penilaian seperti baik sampai buruk, benar, salah, menyenangkan sampai tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, boleh sampai tidak boleh, perintah sampai larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan seperti selamatan, upacara, atau ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi masyarakat. Menurut William Graham,
Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasi norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Kebiasaan atau folkways seperti cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan suatu oleh sekelompok orang, contoh berjabat tangan atau cara makan. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Contoh, bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Batok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut. Sedangkan bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corak adalah mulai karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Sosialisasi. Pengertian sosialisasi menurut Peter L. Berger yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam satu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi menurut George Herbertman, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat, pengembalian peranan atau role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peranan yang harus dijalankan, yang harus dijalani orang lain. Tahap-tahapnya persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Paul dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga. Agen sosialisasi pertama dan utama, seperti tahap bermain. Macam-macam sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu masa kecil, melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang berkenalan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru
dari dunia objektif masyarakatnya. Macam-macam sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi sekunder. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri yang baru. Terjadi dalam total institusi seperti penjara, rumah sakit jiwa. Kedua, sosialisasi sekunder. Bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru. Contoh, Akbar Akmal. Pola sosialisasi. Yeager memilihnya menjadi menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menentukan kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal, dan perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga, sebagainya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasarkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, meliputi imitasi atau seperti peniruan. Yang kedua, sugesti seperti pandangan individu yang diterima oleh orang lain. Yang ketiga, identifikasi seperti kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Yang keempat, simpati seperti ketertarikan seseorang pada pihak lain. Pengertian akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyelesaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain yang pertama, mengurangi pertentangan. Kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Yang ketiga, memungkinkan kerjasama. Yang keempat, mengupayakan pelaburan antara kelompok sosial yang berbeda. Asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyelesaikan kemampuan untuk dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok sendiri. Macam-macam status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia. Status yang diperjuangkan, status yang menentu kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan,
kekuasaan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat, perbedaan status yang dimiliki kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya, ditentukan oleh kebudayaan sosial ekonominya dalam masyarakat, seperti kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, perspektif kelompok, dan pengakuan orang lain. Baik, ini saja presentasi yang dapat saya bagikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.